Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 123, ciuman untuk mempertaruhkan klaimnya. Baru setelah Ningxi kembali, Jiang Muye akhirnya bisa tenang. Kenapa kamu lama sekali? Aku hampir mengira kamu jatuh ke dalam toilet. Sesuatu yang lebih buruk terjadi, aku jatuh ke sarang serigala. Ningxi bersandar di sofa, wajahnya masih mengandung jejak ketakutan yang tersisa. Apa maksudmu? Alis Jiang Muye menyatu. Saya masuk ke ruangan yang salah. Ruangan itu penuh dengan orang-orang penting di kota ini, dan bahkan ada orang gendut yang memegang saya dengan kuat dan menolak melepaskan saya. Dia bahkan menyuruh saya menemaninya minum. Apa katamu? Ekspresi Jiang Muye langsung berubah. Dia menatapnya dari atas ke bawah dengan cemas, lalu bagaimana kamu bisa kembali ke sini? Ningxi bersenandung, itu karena aku beruntung, aku bertemu dengan bos orang-orang hebat. Mendengar ini, ekspresi Jiang Muye menjadi gelap, jangan bilang kalau itu Lu Tingqiao. Ningxi menjentikkan jarinya, bingo. Benar sekali. Bos besar Lu terlalu keren. Dia muncul tepat pada waktunya untuk menyelamatkanku dari kebakaran dan dia bahkan mengantarku kembali ke ruangan yang tepat. Jiang Muye, bukankah Lu Tingqiao seharusnya memiliki IQ tinggi dan IQ rendah? Apakah pria yang lembut ini benar-benar Lu Tingqiao yang dikenalnya? Setelah makan malam berakhir, semua orang mengucapkan selamat tinggal satu persatu. Ningxi, bagaimana caramu pulang? Apakah kamu ingin aku mengantarmu? Tanya Ye Linglong. Terima kasih, Ye Jie. Tidak perlu, aku punya teman di dekat sini, temanku akan mengantarku pulang. Kalau begitu aku pergi dulu. Baiklah, hati-hati di jalan. Muye, bagaimana denganmu? Bagaimana caramu pergi? Tanya Guo Qisheng. Saya sedang menunggu manajer saya. Baiklah, sampai jumpa besok. Jika cuacanya memungkinkan, kita akan melanjutkan syuting adegan hari ini. Bukankah aneh kalau hari ini hujan dan hujan es? Guo Qisheng bergumam muram. Saat kru pergi satu persatu, hanya Ningxi dan Jiang Muye yang tersisa di pintu masuk. Bosan dan mabuk, Ningxi hampir mencapai batasnya. Dia bersandar pada pilar emas di punggungnya dengan mata setengah tertunduk, tampak seperti anjing mati. Jiang Muye meliriknya sekilas, Mingge akan segera tiba. Jangan repot-repot menunggu temanmu, kembali saja bersamaku. Tunggu sebentar, jangan bilang orang yang kamu tunggu adalah. Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, seorang pria berpakaian jas berjalan keluar dari lobi hotel. Di bawah sinar bulan, langkah kakinya yang mantap membawanya ke Ningxi, yang saat itu sedang tertidur. Suaranya terdengar seperti angin sepoi-sepoi di malam musim panas, Ningxi. Ningxi membuka matanya dengan samar, Lu Tingqiao. Pria di hadapannya telah menjadi tempat berlindungnya yang aman. Saat sosoknya muncul dalam pandangannya, dia ambruk ke samping saat dia melepaskan sedikit kesadarannya yang terakhir. Melihat situasi tersebut, Jiang Muye terkejut. Sebelum dia bisa mengulurkan tangan untuk membantunya, seseorang telah tiba terlebih dahulu. Gadis itu pun jatuh dengan selamat ke dalam pelukannya. Lu Tingqiao merapikan rambut berantakan gadis itu dengan tatapan hangat, sebelum lengannya yang lain meraih lutut gadis itu dan mengangkatnya dengan mudah. Pada saat yang sama, sebuah Maybach hitam telah berhenti di pintu masuk tanpa suara, pengemudi segera turun dan menahan pintu mobil agar tetap terbuka. Melihat Lu Tingqiao memperlakukannya seolah-olah dia tidak ada dan hendak menggendong Ningxi ke dalam mobil, Jiang Muye akhirnya tidak dapat menahan dorongan hatinya lagi. Dia segera menyalakan fungsi perekaman suara di ponselnya sebelum berteriak dari belakang mereka, "Paman." Langkah kaki Lu Tingqiao terhenti. Dia hanya menoleh sedikit dan bertanya dengan tatapannya, seolah-olah dia bertanya apakah ada sesuatu yang salah. Jiang Muye menggertakkan giginya. Apakah dia bahkan harus bertanya apa masalahnya? Tidak bisakah dia menunjukkan ekspresi yang begitu tenang? Apa niatmu terhadap Ningxi? Jiang Muye menatapnya langsung dan berbicara terus terang. Mendengar ini, Lu Tingqiao menundukkan pandangannya untuk melihat gadis yang tertidur nyenyak dalam pelukannya, ke arah Ningxi. Ya, tidakkah menurutmu sikapmu terhadap Ningxi aneh? Bukankah itu terlalu ambigu? Jiang Muye menahan tekanan kuat dari pria itu dan terus berbicara. Pada saat yang sama, dia menggenggam telepon di tangannya erat-erat, menunggu dengan cemas jawaban pria itu. Lu Tingqiao menatap pemuda di hadapannya dengan tatapan acuh tak acuh, kurasa aku sudah menjelaskan maksudku dengan cukup jelas. Jika kau masih belum mengerti. Detik berikutnya, pupil mata Jiang Muye tiba-tiba mengecil. Lelaki di hadapannya tak bicara, melainkan menundukkan kepala dan dengan lembut menyentuh bibir gadis itu dengan bibirnya sendiri. Setelah 3 detik, pria itu menarik diri dengan ekspresi penuh kerinduan dan kasih sayang. Sebelum pergi, tatapan dinginnya tertuju pada pemuda yang tercengang di belakangnya, sudah jelas sekarang.